Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auralika Sandi dengan NPM 1954151001. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai reptil. Dengan judul Keanekaragaman Reptil untuk Pengembangan Ekowisata pada Hutan Dataran Rendah di Kompleks Gunung Bulus Raung, Taman Nasional Batimurung, Bulus Raung. Yang pertama ada 4 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Menurut Biodiversity Action Plan for Indonesia, Indonesia memiliki sekitar 10% jenis tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung, serta 25% jenis ikan. Reptil adalah hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernafas dengan paru-paru. Ciri utama reptil adalah tubuhnya yang ditutupi dengan sisik, rata atau berduri, yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya. Tidak seperti ikan, sisik pada reptil tidak saling terpisah. Sisik tersebut tersusun dari protein yang disebut keratin. Satwa liar ini telah lama dimanfaatkan, bahkan telah menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Pemanfaatan reptil sebagai binatang peliharaan maupun untuk konsumsi, serta obat-obatan telah berkembang ke berbagai negara, bahkan ke dalam 2 dekade terakhir. Indonesia dikenal sebagai salah satu pengekspor reptil terbesar di dunia. Kegiatan pemanfaatan reptil yang telah banyak menghasilkan keuntungan secara ekonomi untuk menimbulkan dampak negatif yang cukup besar. Taman Nasional Batimurung Bulus Raung dengan luas kurang lebih 43.750 hektar sebagai kawasan konservasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi salah satu biodiversity hotspot di Sulawesi Selatan. Dan masih banyak potensi fauna yang belum berhasil diidentifikasi dengan baik. Batimurung Bulus Raung telah terdaftar sedikitnya 735 jenis satwa liar yang terdiri dari mamalia, burung, reptilia, amfibia, ikan, gastropoda, Oligochaeta, Malacostarata, Arachnida, Entoganata, Parainsekta, insekta. Yang diantaranya terdapat 53 jenis penting yang dilindungi oleh undang-undang dan 366 jenis endemik Sulawesi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi keanekaragaman reptil untuk pengembangan ekowisata di Taman Nasional Batimurung Bulus Raung. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian ini adalah pada Maret sampai Mei 2019 yang berada di kawasan Taman Nasional Batimurung Bulus Raung. Dengan metode penelitian berupa observasi lapangan, pengumpulan analisis berupa metode transek garis, dengan indeks ekologi yaitu indeks kekayaan jenis, keanekaragaman jenis, kemerataan, dan kesamaan jenis. Selanjutnya ada peta wilayah dan cara kerja. Di sini peta wilayah yang dapat dilihat pada gambar berikut dengan cara pengumpulan data memilih di lapangan dengan metode line transect, dengan T0 sebagai titik awal pengamatan, P sebagai posisi pengamat, S sebagai posisi satwa, dan R sebagai jarak antara satwa dan titik awal. Rumus dari perhitungan yang digunakan antara lain indeks kekayaan jenis, indeks keanekaragaman jenis, indeks kemerataan, dan indeks kesamaan jenis. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel 1, jumlah reptil yang dijumpai pada jalur Baleangin sebanyak 7 jenis dengan jumlah rata-rata 26 individu. Pada jalur Kakokandaro dijumpai 4 jenis dengan jumlah rata-rata 10 individu, dan jalur Tompobulu dijumpai 1 jenis dengan jumlah rata-rata 1 individu. Jenis reptil. Keanekaragaman jenis reptil yang terdapat pada hutan dataran rendah di Kompleks Gunung Bulus Raung di 3 jalur pengamatan, yaitu jalur Baleangin, jalur Katokadaro, dan jalur Tompobulu. Jumlah keseluruhan jenis reptil yang dijumpai pada jalur pengamatan
yaitu yang dapat dilihat pada tabel 2, terdapat 7 jenis reptil, diantaranya ular piton, ular sampar, ular SP1, tokek, kadal kebun, kadal tanah, dan cicak terbang. Tabel 2, terdapat 2 jenis reptil diantaranya yaitu ular piton, ular tampar, ular SP1, tokek, kadal kebun, dan kadal tanah, dan cicak terbang. Dengan kepadatan jenis reptil pada 3 jalur dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa pengamatan pagi dan siang terdapat satu jenis reptil yang mempunyai frekuensi kehadiran paling tinggi, yaitu jenis tersebut adalah kadal kebun. Dengan N frekuensi kemunculan reptil berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa Maboya multifasciata mempunyai frekuensi kehadiran yang tertinggi. Yang selanjutnya, hasil indeks ekologi menunjukkan bahwa indeks kekayaan jenis Margalef pada ketiga jalur pengamatan tergolong rendah. Sedangkan pada jalur pengamatan tanpa bulu tergolong rendah dan komunitas tertekan. Pada tabel selanjutnya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan nilai indeks keamaan pada ketiga jalur pengamatan. Hal tersebut menunjukkan spesies reptil antara jalur Baleangin dan jalur Kato-Kandaro dianggap berbeda dikarenakan indeks kesamaan jenisnya kurang dari 50%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ketiga jalur pengamatan yang ada di hutan dataran rendah di Kompleks Gunung Balasraung tergolong rendah untuk dijadikan objek dan daya tarik dalam pengembangan ekowisata berbasis reptil. Yang kedua, pada jalur pengamatan Baleangin terdapat 7 jenis reptil. Pada jalur pengamatan Kato-Kadaro terdapat 4 jenis reptil, dan pada jalur pengamatan Tompo Bulu terdapat 1 jenis reptil. Yang ketiga, pada ketiga jenis jalur pengamatan tidak ditemukan jenis reptil yang endemik, 1 jenis reptil yang dilindungi, dan 1 jenis reptil yang dijumpai di jalur pengamatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.